Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Nikita Mirzani yang diberikan dukungan oleh kekasih Nikita dan juga sang anak hadir di sidang kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada 12 Desember 2022. Adapun sidang kali ini beragendakan pemeriksaan dari para saksi. Anak dan kekasih Nikita Mirzani tampak menghadiri persidangan untuk memberikan dukungan. Kekasih Nikita Mirzani, Antonio Deodola, dan juga putra bungsunya, Arka Mawardi, hadir di ruang sidang sekitar pukul jam 10 pagi. Pria bule itu tampak menggendong Arkana memasuki ruang sidang. Adapun Nikita Mirzani tiba di Pengadilan Negeri Serang sekitar pukul setengah 10 dengan mobil tahanan. Kendati demikian, ibu tiga anak itu mengaku dalam kondisi kurang sehat. Diketahui pada siang Senin 6 Desember 2022, Majelis Hakim menolak ekspresi dari pihak Nikita Mirzani. Hakim memutuskan untuk melanjutkan ke pemeriksaan perkara dengan pemeriksaan sejumlah saksi. Sebelumnya Dito Mahendra telah melaporkan artis 36 tahun itu ke Polresta Serang pada 14 Juni 2022 atas dugaan pencemaran nama baik, dan berikut wawancara dengan Humas Pengadilan Serang. Sampaikan untuk hari ini dan hari yang berikut tanggal hari Kamis itu meminta kepada keterangan Dito Mahendra untuk hadir dengan apapun nanti akan didengar keterangannya di persidangan. Silakan, ada teman. Oke, Mas, surat ini diterima kapan, Pak? Tadi teman-teman media kan lihat bahwa surat ini diserahkan oleh penuntut umum di persidangan pada hari ini. Tetapi apakah saya tidak pasti surat ini diterima sejak kapan oleh penuntut umum, tapi diserahkan pada hari ini di persidangan kepada majelis hakim. Itu aja. Dia mungkin lagi sakit apa gitu. Kalau di dalam suratnya dia hanya menyatakan pasien dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah itu mulai tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan beberapa hari ke depan. Itu menurut keterangan rumah sakit. Dia masuknya sendiri? Kalau di sini tidak disebutkan dia masuknya, cuma disampaikan bahwa dirawat mulai tanggal 11 Desember. Itu aja. Dirawatnya sampai kapan? Di sini disebutkan sampai dengan beberapa hari kemudian. Kalau dari surat ya, saya jawabnya dari surat. Saya nggak tahu apakah mungkin nanti tanggal 15 masih tetap dirawat atau sakit, saya nggak pasti. Tapi di dalam surat keterangannya dijelaskan bahwa beberapa hari ke depan. Cuma tidak disebutkan berapa hari. Kalau tanggal 15 tidak bisa hadir kembali, akan Nah, untuk sementara saya belum bisa memberikan statement karena kita lihat tanggal 15 itu apakah Dito Mahendra bisa hadir atau tidak. Tapi yang pasti karena majelis hakim sudah menetapkan di hari Kamis tanggal 15 Desember, artinya penuntut umum wajib menghadirkan. Nah, kita lihat alasannya apakah masih tetap sakit atau memang ada alasan lain. Kalau tidak hadir ya. Pak, dengan tidak datangnya Dito ini memperlambat sidang nggak sih Pak maksudnya? Sebenarnya ini kan hakim tadi saya sudah konfirmasi bahwa ini kan sesuai dengan kode kalender yang sudah ditentukan oleh majelis hakim. Jadi sidangnya memang sudah terjadwal seperti itu. Dan hari ini tidak hadir tanggal 15 sesuai dengan jadwal sudah ditentukan sebelumnya, berarti tetap harus dihadirkan. Yang mudah-mudahan saksi korban bisa hadir tanggal 15. Kita berdoa baik saja, mudah-mudahan yang bersangkutan sakit dan tidak sakit lagi dan bisa memberikan keterangan di persidangan. Itu aja. Konsekuensinya jika sidang hadir nanti dia benar tanggal 15. Saya tidak bisa mengatakan konsekuensi ya, artinya begini, kehadiran yang bersangkutan perlu didengar keterangannya karena yang bersangkutan adalah sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Nah, untuk itu kita akan lihat. Nanti saya akan memberikan statement kalau misalnya beberapa hari kemudian nanti majelis akan memberikan putusan apakah ini akan keterangannya dibacakan atau memanggil kembali, kita lihat ya. Saya tidak bisa memberikan statement sekarang. Lihat situasinya nanti yang realnya seperti apa nanti ya. Karena itu kewajiban penuntut umum yang menghadirkan ya. Batas toleransinya nih? Biasanya kalau toleransi kan sesuai dengan alasan. Karena ini kan memang alasannya sakit. Karena ini masuk di tanggal 11 Desember. Karena tidak disebutkan juga sampai tanggal berapa. Di sini disebutkan beberapa hari ke depan. Nah, majelis hakim cuma menetapkan sidang sampai dengan penetapan kode kalender sudah ditetapkan hari Kamis. Kita lihat hari Kamis apakah beliau masih sakit atau tidak. Kita lihat aja ya. Pak, tapi ini kan dalam surat tidak ada kejelasan mengenai si 20 sakit.
apa dirawat sampai kapan gitu kan. Nanti ada tim khusus nasi untuk Jemputan paksa nggak Pak? Jemputan paksa Pak? melihat kebenaran ini. Jadi begini ya, sementara ini kan keterangan ini dibuat oleh orang yang ahli, yang tahu memang tentang keadaan kondisi sakit. Majelis hakim tidak bisa menilai tentang surat itu. Tetapi fakta dan realnya bahwa dari surat keterangan dari Rumah Sakit Pondok Indah menyatakan yang bersangkutan sakit. Nah, majelis hakim sampai dengan sidang hari ini harus mendasarkan pada alasan itu dulu. Ya, kita lihat. Kalau memang berpikirnya yang lain-lain saya tidak tahu, tapi saya tidak membuat statement seperti itu. Tapi yang pasti dengan alasan surat itu majelis hakim menyatakan ini tidak bisa dilanjutkan karena memang saksi korban yang harus didengar keterangannya yang pertama. Berita selanjutnya, sejumlah tamu VIP dan juga VVIP mulai berdatangan di acara resepsi pernikahan Kaisang dan juga Erina. Resepsi pernikahan Kaisang dan juga Erina di Pura Mangkunegara Solo pada Minggu 11 Desember 2022 malam. Terpantau sejumlah tamu VIP dan juga VVIP sudah berdatangan di lokasi resepsi, mulai dari Kepala Badan Intelijen Negara sampai Kapolda Jawa Tengah. Ahmad Lutfi sudah hadir di lokasi resepsi. Selain itu, sejumlah shuttle bus yang mengangkut para tamu undangan sudah datang di Pura Mangkunegara dari hotel dan juga kantong parkir. Acara resepsi Kaisang dan juga Erina ini akan menjadi acara terakhir rangkaian pernikahan putra Presiden Jokowi. Sebelumnya diketahui Kaisang Pangarep menikah dengan Erina Gudono usai berpacaran selama 2 bulan. Perhelatan pernikahan terakhir keluarga Presiden Jokowi dan juga Iriana ini diadakan di 2 lokasi, yakni Yogyakarta dan juga Solo, Jawa Tengah. Rangkaian acara dimulai pada Kamis dengan semaan Al-Quran di rumah Erina Gudono di Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan dengan acara pengajian di rumah masing-masing mempelai. Berikut suasananya. Kondangan. Ya. Malam hari ini merupakan resepsi pernikahan Kaisang dan juga Erina yang berada di Pura Mangkunagaran, dan menjelang malam banyak sekali tamu VVIP yang mulai berdatangan. Di sini banyak petugas yang Rutin lakukan perawatan wajah menjadi rahasia Ari Wibowo tampil awet muda di usia ke-51 tahun. Menginjak usia 51 tahun, Ari Wibowo masih terlihat awet muda. Ari mengaku dengan pertambahan usia dia ingin tetap kulitnya selalu sehat. Maka dari itu lelaki kelahiran Berlin ini kerap melakukan perawatan wajah. Adik dari aktris Ira Wibowo ini pun menyadari bahwa menjaga penampilan eksternal sama pentingnya dengan menjaga kesehatan. Keduanya saling berkaitan. Wajah segar dan terawat akan membuat rasa percaya diri meningkat. Kendati begitu, meski ia laki-laki, Ari Wibowo pun melakukan serangkaian skincare. Berikut wawancara dengan Ari Wibowo. Yang lain aja, yang umum aja. Iya, maksudnya menjaga supaya awet muda seperti apa sih? seperti apa sih? Punya tips nggak sih kalau awet muda? Awet muda. Pertama dari menjaga pikiran kita. Itu yang paling utama. Tidak, karena apa? Stres itu pasti juga akan pengaruh pada penampilan kita. Jadi, jangan terlalu banyak stres, jangan terlalu banyak pikirin itu secara psikologisnya. Secara jasmaninya ya tentu olahraga, teratur,
minum dibatasi, ya kan, keluar malam dibatasi, kalau bisa nggak usah ngerokok, banyak olahraga, jaga makan, umum-umum aja sih. Artinya lebih banyak hidup pola sehat untuk berolahraga. Kalau ngeliat dari sosial media Mas Ari, kan Mas Ari sering melakukan treatment atau olahraga atau apa, itu salah satu untuk menjaga Kalau awet muda treatment, juga, iya tentu untuk menjaga supaya tetap bisa kelihatan segar, supaya tetap cerah kulitnya, tidak kusam, kolagennya juga supaya terbentuk terus gitu ya, rejuvenasi. Nah, kalau saya pribadi kan memang sudah di usia sekarang pasti semuanya serba menurun, jadi memang harus dibantu. Kalau dulu kan saya cuek bebek aja gitu, nggak pernah mikirin, kurang lebih seperti ini. Tapi gimana sih netizen, khususnya para fans sendiri melihat Mas Ari nggak tua-tua gitu, maksudnya segini aja dari zaman dulu. Oh, ya kalau itu pasti sedikit banyak ada genetik juga dari orang tua. Makanya gini loh, menurut saya kita juga harus sadar tentunya turunan itu juga mempengaruhi skincare itu bisa Martiolio meraih Piala Citra sebagai pemeran utama pria terbaik. Berita ini datang dari Martiolio yang meraih Piala Citra sebagai pemeran utama pria terbaik berkat aktingnya di film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar dengan Tuntas. Dengan perannya sebagai Ajo Kawir, Martiolio mengaku tidak ada beban setelah meraih Piala Citra sebagai pemeran utama pria terbaik. Pria berusia 33 tahun ini mengaku jika ia merasa terbebani mendapat Piala Citra FFI 2022. Sama saja, ia tidak bersyukur akan karunia Tuhan. Martiolio mengaku saat ini merasa biasa saja setelah dianugerahi Piala Citra FFI 2022. Bahkan hanya merasakan ambience penghargaan hanya di atas panggung saja. Setelah meraih penghargaan tersebut, Martiolio mengaku tak ada yang berubah dalam dirinya, serta tawaran pekerjaan yang bertambah. Berikut wawancara dengan Martiolio. Ngobrol dulu, Martiolio. Oke, Martiolio. Piala Citra Festival Film Indonesia 2022. Gimana perasaan yang ingin lo sampaikan ke teman-teman media, men? Aduh, alhamdulillah, happy banget ya. Gue juga nggak nyangka sih, cuman ya happy lah pasti. Jadi pekerjaan Martiolio di 2022 ini syuting dan menerima piala. Amin. Yes, banyak banget piala juga. Udah lah sama aja. Ya, siap tepat ya. Ada yang mau tanya, silakan teman-teman media. Didedikasikan untuk siapa, Martin? Harapan kedepannya mau ngapain kayaknya? Harapannya ke depannya ya tentunya mau tetap berakting, tetap memberikan yang terbaik tanpa harus beban. Kan selama ini kan aku kerja buat keluarga gitu, kerja buat perform dan mendeliver cerita yang diinginkan dari si skenario. Aku fokusnya ke itu aja. Gak nyangka sih bakal karena ya udah kerja keras, kerja yang terbaik aja. Siap. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Arti Piala Citra untuk seorang Martiolio. Bentuk apresiasi dan aku sangat menghargai itu. Ada beban yang lepas, ada karena kan setelah film Dendam tayang banyak sekali yang ngomong di gitu, Pak menang berusaha itu enggak let it to your head gitu, jangan sampai hal-hal seperti ini. Soalnya lu tau gue lah kan, gue orangnya humble banget, nggak terlalu gini, nggak mau karena ya dia sharing, dia sharing. Terima kasih lagi untuk Martiolio. Siap, thank you Martiolio. Lagi nggak dapat. Berita terakhir datang dari Putri Delina yang menepis isu tak akur. Justru kompak rayakan ulang tahun Azam bersama Natalie Holscher.
Putri Delina dan Natalie Holzer terlibat kompak merayakan ulang tahun putra bungsu Sule, yakni Azam Adriansah Sutisna. Interaksi Putri Delina dan juga Natalie Holzer ini di ulang tahun Azam tersebut tak ayal menepis isu tentang hubungan keduanya yang sempat dikatakan tak akur. Natalie Holzer dan Putri Delina diketahui menggelar pesta ulang tahun pertama untuk Azam. Sayangnya di acara tersebut Putri Delina hadir sendiri tanpa ditemani sang ayah maupun kakak dan kedua adik yang lainnya. Meski demikian, Putri Delina dan Natalie Holzer tampak begitu akur dan kompak selama acara berlangsung. Berikut wawancara dengan Putri Delina. Put bisa dibilang kamu hadir ke sini untuk menepis semua omongan netizen dari yang lalu-lalu. Bisa dibilang begitu nggak sih, Put? Enggak sih, karena maksudnya memang Putri di sini niatan memang buat adik Putri juga kan. Jadi bukan karena mau menepis komenan apapun. Kadang Putri suka komunikasi, karena nanya dia. Ada pesan dari ayah? Ada tadi ayah ada pesan buat Azam, pastinya semuanya kangen, terutama dari ayah juga. Cuma bisa kan ayah nggak bisa. Tapi kamu melihat perkembangan dari Azam sendiri seperti apa? Iya tadi sempat gendong juga, beda-beda ya. Mungkin kayak sekarang udah bisa sedikit ngomong-ngomong, udah bisa ngomong. Semuanya tadi. Jadi sedih gak sih? Lebih terharu sih. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.